panggil namanya yang dahsyat. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku.
Shalom. Kami Parhalado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Demikian juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kiranya persekutuan kita diberkati oleh Tuhan. Ibadah minggu ini dinamakan Minggu Septuagesima dengan topik perkataan Yesus yang penuh kuasa. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk saat teduh. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita dan bernyanyi dari buku ND nomor 485 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ayo pemarahan seluruh
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10, dan marilah kita baca secara responsoria. Haleluya, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan-perbuatannya diberitakannya pada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Sama-sama kita ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita di minggu ini, yaitu pertama, jemaat yang meninggal. Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, kembali ke rumah Bapa di surga, Inang Hesti Mujiono Borusibuea, meninggalkan Bapak Dr. Andes Tumpal Sirait, tutup usia 67 tahun 8 bulan. Alamat Jalan Saturnus nomor 2 Wik 5 Malabar. Kita mendoakan kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 2. Akan menerima pemberkatan nikah. Warta pertama,
Bonti Wilman Silain, anak dari Bapak Insinyur Bernard Mulia Silain, Ibu Nurmala Buruna Pitupulu, alamat di Jalan Tikukur nomor 32, daerah 3, Dago, Bandung, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Dengan Rista Rohana Sinaga, putri dari Bapak Situa Manson Sinaga, Ibu Rusti Buru Manurung, alamat Jalan Sisinga Mangaraja Atas nomor 7, Sorsor Sabah Parapat, Jemaat HKBP Parapat, Resort Parapat. Janji nikah sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari di HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari pukul 9 WIB di HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. 3. Persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, pada semua kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada Situa Leonard Manuntun Lumbang Tobing, sehubungan dengan Amang Situa Leonard Manuntun Lumbang Tobing yang telah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. B. Pada hari Minggu yang akan datang 7 Februari 2021, pada semua kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Duma Intan Hutapea Boru Tabunan, sehubungan dengan Bapak Bahtiar Wiliater Hutapea yang telah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. 4. Bonataun HKBP Bandung. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, pada hari Kamis 4 Februari 2021 pukul 16 WIB dilaksanakan Bonataun HKBP Bandung bertempat di gereja yang disiarkan secara live streaming YouTube. Acara ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Marilah kita mengikuti acara Bonataun ini dengan sukacita. 5. Panitia pengadaan AC, sound system dan alat musik huria. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata bahwa sesuai hasil rapat koordinasi Parhalado tanggal 26 Januari 2021 telah disepakati bahwa pinjaman panitia pengadaan sound system AC dan alat musik sebesar 100 juta menjadi kontribusi huria kepada panitia pengadaan untuk melanjutkan program. Panitia merealisasikan kegiatan pengadaan alat musik gereja kita. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi nomor 486 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan untuk huria dan pusat. Yesus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita dan terkhusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah di rumah saat ini atau di tempat lain. Kiranya ibadah live streaming ini juga memberikan sukacita bagi kita semuanya. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Evangelium Lukas, dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus ditolak di Nazaret, di tempat ia dibesarkan, maka Yesus pergi ke Kapernaum dan dia mengajar di sana pada hari Sabat. Banyak orang yang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Namun di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dengan hardikan ini, perkataan ini Yesus menghardiknya, "Diam dan keluar daripadanya," dan setan itu pun keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakiti orang tersebut. Tentu dengan hardikannya terhadap roh iblis tersebut, maka orang banyak semakin takjub melihat, mendengar perkataan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita tadi membacanya, mendengar berita tentang dalam nats ini, tentu ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, nats khotbah minggu ini merupakan suatu fakta yang harus direnungkan banyak orang saat ini, bahwa orang yang diam di rumah Tuhan saat mendengar firman Tuhan, saat mendengar ajaran Yesus, bisa saja dimasuki oleh roh jahat. Bukan hanya dimasuki, namun telah dipakai roh jahat menjadi media yang membuat keributan dalam rumah ibadat. Jadi bukan hanya dimasuki, tetapi roh jahat itu memakai orang-orang yang berada di rumah Tuhan, memakai orang-orang yang mendengar firman Tuhan, memakai orang-orang yang sedang beribadah saat ini untuk menghujat nama Tuhan, untuk membuat keonaran, untuk membuat keributan di tengah-tengah persekutuan orang percaya.
yang seharusnya orang datang ke rumah Tuhan untuk mendengarnya, untuk mencari keteduhan, mencari kenyamanan, memberikan atau menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, tetapi justru di rumah Tuhan itu si iblis selalu mengintai. Tentu ini menjadi perenungan bagi kita yang hadir saat ini beribadah. Hati-hati, roh iblis sedang mengintaimu. Walaupun saat ini kita berada di rumah Tuhan, walaupun saat ini kita berada dengaran dengan firman Tuhan, hati-hati, si iblis tetap mengintaimu. Itu sebabnya banyak orang mengatakan begini, sekarang orang si iblis sudah lagi gencar-gencarnya datang ke gereja, bukan menghalangi orang untuk tidak beribadah lagi si iblisnya, si setannya, tetapi justru mengajak, mendorong orang supaya beribadah dan dia ikut beribadah. Tetapi ketika beribadah, ketika dia di rumah Tuhan, dia diobok-obok dan dia dipakai, dia menjadi media si iblis untuk membuat keributan dan keonaran di tengah-tengah gereja. Dalam persekutuan orang percaya juga demikian. Kadangkala juga kita dipakai dan orang lain dipakai untuk membuat keonaran, keributan di tengah-tengah gerejanya. Itu yang pertama, bahwa nas ini menunjukkan fakta yang harus direnungkan, bahwa orang yang diam di rumah Tuhan saat mendengar Yesus mengajar, saat mendengar firman Tuhan, bisa saja dimasuki roh jahat. Oleh sebab itu, mari kita hati-hati dan waspada terhadap hal tersebut. Yang kedua, dengan kejadian ini tentu memperlihatkan dan nats ini menyuarakan kepada kita bahwa roh jahat selalu berusaha untuk mengganggu dan bahkan menggagalkan pemberitaan firman Tuhan. Coba kita lihat tadi, kita ikuti bacaan tadi, ketika Yesus mengajar, tiba-tiba datang seorang yang ikut mendengarnya dan dirasuki oleh roh jahat. Dia mau menggagalkan, dia mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Si iblis tidak suka kebaikan dan kebenaran melingkupi dunia ini. Itu sebabnya jika ada orang yang mau berbuat baik, si iblis selalu menggagalkannya. Si iblis selalu berusaha untuk membuat kebaikan yang mau dibuat orang lain, dia berusaha untuk menggagalkan tersebut. Maka jika kita kalah terhadap roh iblis, maka akan kacaulah hidup kita sehingga kita gagal melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, jika mau berbuat baik, jangan kalah dengan bisikan-bisikan manis dari si iblis. Usaha-usaha seperti itu akan terus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Contohnya nih, ada orang mau berbuat baik, datang orang lain, ada pengaruhi, ay marhua benum muda dingget tuh sih, binay pinadinggan soy boto inna, binay pinadinggan dangulu, unang be inna. Dia kalah. Itu tuh teh, memang dak tikosi, memang dak sumani. Anda niatnya berbuat baik, tetapi dengan pengaruh-pengaruh si iblis, dengan pengaruh-pengaruh si setan, sehingga perbuatan baiknya tidak dapat tercapai. Dan bahkan yang dulu yang harusnya dia berniat berbuat baik, tetapi karena dia kalah dengan godaan-godaan manis si iblis, dia justru menggagalkan kebaikan dan berbuat dosa. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan, si iblis terus berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Jadi harus dilawan dengan iman yang teguh. Kabar baik, perbuatan baik
niat baik itu akan dihempang oleh si iblis. Niat-niat yang baik yang mau kita lakukan akan menjadi makanan si iblis, akan menjadi sasaran si iblis. Maka ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau melakukan kebenaran, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, teguhkan imanmu, kuatkan imanmu, lawan godaan si iblis, lawan kata-kata si iblis yang manis, agar kebaikan, kebenaran dan firman Tuhan menjadi bagian hidupmu. Karena perbuatan baik tidak cukup hanya niat. Perbuatan baik tidak cukup hanya cita-cita. Tapi perbuatan baik harus sampai kepada perbuatannya, harus dieksekusi, harus dilakukan. Ya, kalau niat mah banyak kita yang berniat. Apa niatmu? Ya, mau berbuat baik. Lo mau doanya roh aku mengurupi bah? Enak. Aku suka pingin aku membantu. Hanya di situ, sebatas itu. Niat baik itu baik, tapi hidup kita orang percaya bukan hanya niat, tetapi harus sampai. Niat baik itu harus sampai. Niat baik itu harus dilakukan. Jadi tidak hanya niat. Kehidupan orang percaya berbuat baik, melakukan kebenaran dan mendengar firman Tuhan harus kenyataan dalam hidupnya. Yang ketiga, nas ini juga menyuarakan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal. Sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang tak terbatas kuasanya, memiliki Tuhan yang maha sanggup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasanya yang tak terbatas dan kuasanya tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun persoalan atau masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dengan nats ini kita diajak untuk merenungkan, kita diajak untuk mengimani. Barangkali saat ini kita mungkin sangat merindukan suatu pemulihan dalam hidup pribadi. Mungkin saat ini kita merindukan pemulihan dari sakit penyakit. Mungkin kita merindukan pemulihan yang selama ini terasa tertekan, dihimpit, dibelenggu atau bahkan dikuasai 1000 macam persoalan hidup. Atau mungkin kita merasa ada kuasa lain yang mengintimidasi kehidupan kita. Jangan hadapi sendiri. Ada Yesus dengan otoritasnya yang sanggup membebaskan dan menyelamatkan kita dari semua persoalan hidup itu. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keberadaan kita dari sakit penyakit, dari persoalan hidup, dari pergumulan hidup, dan dari berbagai hal ketika kita berjalan dengan Tuhan. Ingat, jangan pernah berjalan sendiri menjalani hidup ini. Berjalanlah dengan Yesus agar kita selamat dan berkemenangan. Yang penting untuk bagian kita adalah membuka diri, membuka hati seluas-luasnya dan mengizinkan Dia menghardik semua belenggu yang ada dalam kehidupan kita. Membiarkan Yesus untuk menghardik sakit penyakit. Mengundang Yesus membuka hati agar Yesus menghardik iri hati, kecemburuan, sakit hatimu.
Biarkan Yesus menghardik segala persoalan hidupmu, agar seluruh belenggu terlepas dan engkau, kita semuanya terbebaskan. Jangan ragu akan kuasa Yesus. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita dari kuasa si jahat dan memulihkan keadaan kita dalam segala hal. Otoritasnya melebihi segala-galanya. Kuasa Tuhan tiada duanya. Kuasa Tuhan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, buka hatimu, terima Yesus, agar Dia menghardik segala persoalan, segala pergumulan, segala yang ada terganjal dalam hatimu, sehingga belenggu itu terbebas dan kita selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami membuka hati sehingga Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam hati kami dan menghardik segala persoalan, segala masalah, sakit penyakit yang ada dalam hidup kami. Karena kami tahu kuasa-Mu melebihi segalanya. Bapa di dalam kerajaan sorga, tuntun hidup kami, agar kami tetap membuka hati kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami dapat berjalan dengan Engkau melalui Roh Kudus-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa dan orang tua. Kiranya firman-Mu ini juga menjadi kekuatan bagi mereka menjalani hidupnya pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu firman-Mu ini sangat luar biasa. Berkati anak-anak-Mu yang tengah mengikuti proses belajar, yang mau menyelesaikan studinya, yang mau mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan. Dan tuntun juga hidup anak-anak-Mu yang sudah bekerja, agar mereka tetap setia di dalam pekerjaannya, dan pekerjaannya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu juga yang merindukan pekerjaan. Di tengah-tengah pandemi saat ini, mungkin banyak yang tergoncang ekonominya. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan, karena kami tahu kuasa-Mu sangat luar biasa untuk menyelamatkannya. Berkati juga jemaat-Mu yang sudah bekerja, agar mereka tetap juga bekerja dan setia di dalam pekerjaannya, dan seluruh pekerjaannya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Dengan kerendahan hati kami sampaikan kepada Kamu, agar Tuhan memberi keturunan kepadanya. Dan masuklah Engkau ke dalam hati anak-anak-Mu yang merindukan keturunan, agar membuka segala belenggu-belenggu kemandulan dalam hidup, membuang segala belenggu-belenggu yang mengganjal akan keturunan kepada dia. Karena kami tahu Tuhan sanggup dan mampu memberikan keturunan kepada mereka. Dan kami yakin dan percaya itu akan Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya.
dimanapun mereka berada saat ini, kiranya juga kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami tahu bahwa obat dan medis sanggup menyembuhkannya, tetapi jauh lebih luar biasanya kuasa-Mu. Dan kami yakin melalui medis dan obat, kuasa-Mu akan terlihat, sehingga jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini dapat Tuhan sembuhkan melalui obat dan medis. Tuhan Allah Bapa kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu yang bergumul, yang berduka saat ini. Kiranya juga Tuhan memberikan penghiburan-Mu agar mereka dikuatkan, dimampukan menjalani hidupnya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus hari ini ya Tuhan, di minggu ini. Berkati mereka. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada mereka yang berulang tahun di minggu ini dan hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat orang tua kami yang sudah tua, yang tidak dapat beribadah di gereja karena peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan protokol kesehatan. Sertai juga mereka ya Tuhan. Berikan ketabahan, kekuatan. Dan kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu pandemi ini akan berlalu, sehingga mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Sertai seluruh orang tua kami, jemaat-Mu. Dan dimanapun mereka berada saat ini, kiranya tuntunan-Mu, penyertaan-Mu melindungi mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat seluruh program gereja-Mu, agar Tuhan mendahului seluruh program gereja-Mu melalui parhalado dan pendeta dan jemaat bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Dan segala sesuatu pelayanan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, sehingga nama-Mu semakin bersinar di dunia ini, dan sehingga banyak orang yang semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan, bahwa Engkau adalah penguasa dari segala penguasa. Kami yakin dan percaya melalui Roh Kudus-Mu kami mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kami di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu dan di dalam aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya kehendak-Mu yang jadi dalam kerinduan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ajar kami agar tetap setia kepada-Mu melalui Roh Kudus. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan untuk kegiatan sosial. Sinodang di ban Yesus asini rohanai alai
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar kami dapat mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.